Ya namanya perkara hak itu ya memang tidak bisa dibendung. Perkara hak itu tidak bisa dibendung, sampai yang memusuhi pun juga itu terkesan. Utbah ini pimpinan orang-orang Quraisy, tapi mendengar Al-Quran, melihat sikap Nabi itu dia terkesan ini nggak akan bisa dihalang-halangi, ini Muhammad nggak akan bisa dihalang-halangi. Jadi perkara hak ini ada kekuatan tersendiri. Maka kita dakwah ini juga begitu itu. Jadi dakwah itu pertama kali apa yang harus kita usahakan? Yang pertama kali itu ya keyakinan kita kepada apa yang kita dakwahkan itu sendiri. Kalau kita ini mendakwahkan sesuatu yang kita yakin atas kebenarannya, itu nanti orang-orang yang kita dakwah ini mau tidak mau itu akan terkesan. Akan terkesan. Jadi kalau kita ini dakwah ini jangan melihat kekuatan orang, ya, yang kita hadapi, jumlahnya orang yang kita hadapi, tidak seperti itu. Tapi kalau kita ini dakwah, yang kita renungi itu ya sebagaimana yang dibacakan Nabi dalam surat Sajdah tadi. Fa in a'radu angdartukum sa'iqam misqa sa'iqati 'adi wa thamud. Jadi Nabi ini tidak terkesan dengan ocehan-ocehan Utbah, rancangan-rancangan Utbah, mau dijadikan pimpinan, mau dikasih harta, mau tidak. Tapi Nabi itu bicara tugas beliau, memberikan peringatan kepada umat. Kalau mereka berpaling, maka akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi dakwah ini bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah pengaruh suatu orang, tidak. Tapi dakwah ini arahnya itu menyampaikan perintah Allah, menyampaikan agama Allah, di mana siapa saja yang tidak mengamalkan agama Allah, maka dia akan mendapatkan malapetaka. Nah, kita dakwah seperti itu. Maka dakwah itu dengan rasa sayang, bukan dengan rasa takut. Ini orang-orang ini kalau tidak mengamalkan agama Allah, maka dia ini akan susah, akan mendapatkan murka Allah. Maka datang itu dengan sayang, dengan kasihan. Itulah dakwahnya para nabi. Bukan dakwah itu adu pengaruh, adu kekuatan, adu kawibawan. Bukan begitu dakwah itu. Dakwah itu ya menyampaikan perintah Allah, itu namanya dakwah. Mengajak manusia kepada Allah, itulah namanya dakwah. Dengan ditanamkan dalam hati bahwa ini tugas dari Allah. Ini dakwah itu tugas sama Gusti Allah. Selagi kita ini memahami dakwah ini gerakannya orang India, gerakannya orang Pakistan, atau gerakan satu golongan, ya, kita ini sebetulnya belum dakwah, ya. Cuman ikut-ikutan gerakan itu saja. Tapi harus ditanamkan dalam hati, dakwah ini tugas Allah diberikan kepada Rasulullah, sekarang diberikan kepada kita. Kalau orang menerima, mereka akan beruntung. Kalau mereka menolak, ya mereka nanti akan berhadapan dengan Allah. Dakwah itu harus dipahami dengan cara yang benar. Namung sakwektu ngelingaken. Kula niki mboten gadah napa-napa. Kita ini tidak punya apa-apa, hanya sekedar menyampaikan saja. In 'alaika illal balagh. Wong tekok jane keampuane dakwah ki apa to?
kehebatannya dakwah itu apa? Maka jawabnya bagaimana? Kehebatannya dakwah itu ya menyampaikan perintah Allah itu, nggak punya kehebatan apa-apa selain itu. Kehebatan dakwah itu menyampaikan perintah Allah, menyampaikan pesannya Rasulullah kepada umat. Banyak ini seorang raja menyuruh orang yang orangnya nggak ganteng, orangnya nggak pinter, ya, membawa amanat surat kepada kamu. Ya, apa gara-gara itu utusan raja tadi orangnya itu nggak ganteng, nggak pinter, terus kamu tolak? Ya kamu kalau nolak akhirnya urusannya dengan raja, bukan urusan dengan orang tadi. Ya. Nah, begitu juga dakwah ini kalau disampaikan apa adanya betul-betul, itu kekuatannya itu ya dalam dakwah itu sendiri. Karena ini menyampaikan pesannya Rasulullah dari Allah kepada manusia. Tapi kalau dakwah ini sudah dicampuri dengan kemauan kita sendiri, lah ini hilanglah kekuatan itu tadi. Jadi dakwah ini betul-betul hanya niatnya itu menyampaikan pesan Rasulullah. Jangan sampai itu dakwah ini kemudian ada niat yang lain-lain, maka akan hilang kekuatannya dakwah itu. Maka sifatnya dai itu apa? Di antara sifatnya dai adalah wa ma yantiqu anil hawa. Dia berbicara bukan karena kemauan dia, in huwa illa wahyu yuha, tapi karena perintah wahyu tadi. Jadi kekuatannya dai itu ya di situ itu, karena dia menyampaikan dari Allah itu. Makanya dakwah itu kalau sudah dicampuri atas nama golongan, atas nama suku, atas nama bangsa, nah ini sudah hilang kekuatannya, itu jadi hilang. Makanya pertama kali perintah Allah kepada nabinya itu iqra bismi rabbik, bacalah atas nama Tuhan, bukan atas nama diri kamu, bukan atas nama Quraisy, bukan atas nama orang Arab, bukan atas nama raja, bukan atas nama rakyat, tapi bismi rabbik, atas nama Tuhan. Nah, ini inti kekuatan dakwah itu di sini. Menyampaikan sesuatu atas nama Allah, hanya karena Allah, hanya karena perintah Allah. Jadi di situ itu kekuatannya dakwah itu di situ. Maka nggak perlu kesaktian apa-apa dakwah itu. Dakwah itu nggak perlu kesaktian apa-apa, nggak perlu dukungan siapa-siapa. Ya dakwah itu sendiri sudah merupakan dukungan. Wong kamu menyampaikan perintah Allah. Dakwah itu sendiri sudah merupakan satu kekuatan yang maha dahsyat, karena kamu telah berposisi sebagai penyampai perintah Allah. Makanya kehebatannya Rasulullah itu apa? Kehebatannya Rasulullah itu ya beliau jadi Rasulullah, itu kehebatannya. Kehebatannya Rasulullah ya beliau jadi Rasulullah, itu kehebatannya. Nah kehebatannya sahabat itu karena dia ini bersuhbah dengan Rasulullah, ya. Menyampaikan apa-apa yang disampaikan Rasulullah. Lah kehebatannya tabi'in ya terus bersambung-sambung. Termasuk kehebatan kita ini juga, sejauh mana kita ini berposisi sebagai penyampai tadi itu, ya di situ itulah kehebatan kita. Kekuatan kita, barokah yang akan datang kepada kita. Tapi ini perasaan ini bukan mudah didapatkan, ini anugerah Allah namanya. Saiki bagi pengrasa ngono kuwi, ngrasane kan aku ki anak. Nek bagi anak ya akhirnya ta'aluke ning wong tuane. Aku ki santri. Ya santri gak tanggung jawab santri ki. Orang itu kalau pikirannya saya ini santri ya si penting ngaji absen. Paham gak paham is urusan buri. Wong santri, kiai yang ngono, kiai ya
kerjaannya yang ngurus pondok. Ya, santri kerjane ngaji. Nek anak kerjane njaluk duit ning pake. Nek bapak ya kerjaane ngurus anak. Maka kalau perasaan-perasaan ini masih ada dalam diri kita nggak bisa dakwah. Kita nggak bisa dakwah. Kalau kita ini ingin dakwah harus ada rasa saya ini penyampai agama Allah. Ya kan? Jadi nek bagi rumangsamu seorang dokter kok macul gak iso gak bakal iso macul. Iso macul ya gak tenanan wong perasaanmu ki dokter kok macul. Paling main-main tok wi golek keringet istilahnya kok. Jadi petani tenan ya ora iso. Begitu juga kalau kamu perasaannya itu sebagai petani, walaupun kamu di fakultas kedokteran 10 tahun, tapi kamu perasaannya sebagai petani, nanti itu nggak akan bisa jadi dokter. Paling kamu di fakultas kedokteran tuh bagian ngresiki taman, ya, mbubuti suket, ya, nggak akan jadi dokter kamu walaupun 10 tahun di fakultas kedokteran. Mbubuti suket. Nah, di fakultas kedokteran bisa jadi dokter kalau kamu itu merasa sebagai mahasiswa fakultas kedokteran baru bisa jadi dokter. Kalau perasaan kamu sebagai petani nggak akan bisa. Ini kita kayak guyonan Kang, tapi kita tenang gitu loh. Jadi nek perasaanmu ki mung sebagai santri ya gak iso dakwah. Dijak omong dakwah ki ya gak patek nyaut. Oh. Omone takaza barang iki sanu gak patek nyaut. Bahkan eneng cenderung pengen menyelinap. Jane markas kok takaza neh ngono, pon. Takaza serandi duwe. Karena apa? Karena kita ini pikirnya bukan kita ini dai, tapi kita ini santri. Akhirnya yang ngono kuwi nggih. Santri kan pekerjaannya kan ngaji itu kan. Kuwi kadang-kadang ngantuk, ya. Kalau kita ini karakternya sebagai kiai juga begitu, kiai mikirnya pondok. Nah, pondok kuwi jalan ya wis. Nyapa to tetap luyuran rono-rono ku nyapa, ning omah ya kesel. Coba ini kamu renungi. Jadi kenapa kita ini kenapa manusia itu tidak bisa memikirkan umat tuh kenapa? Karena perasaannya itu dia ini bukan penerusnya Rasulullah, maka dia nggak akan bisa memikirkan umat tuh nggak bisa. Kalaupun bisa dalam lingkup-lingkup yang terbatas. Maka ini rasa kita sebagai penerus Rasulullah, pengikut Rasulullah, ya, penyampai agama Allah itu ditanamkan dalam hati. Sayyidina Ali umurnya sih 9 tahun. Tapi kok iso dakwah? Karena dia gak rumangsa dadi cah cilik ya kan? Dia rumangsa dadi penerusnya Rasulullah, pembelane Rasulullah. Sehingga nalika Rasulullah hijrah dia wani turu ning tempat sarine Rasulullah. Padahal kan risiko dipateni wong, wani ae, cah cilik padahal. Karena apa? Dia ini merasa sebagai pembelanya Rasulullah, bukan hanya sekedar anak kecil. Kalau dia itu merasa anak kecil nangis, ya Ami, mosok kula niki ditinggal, nangis, ya. Jaluk bareng, ngemuli. Jadi anak kecil. Tapi kalau dia ini bukan merasa sebagai anak kecil lagi, merasa sebagai pembelanya Rasulullah, cah cuwilik ya wis wani. Ya. Ketika Rasulullah kumpulkan Bani Hashim, siapa yang mau meneruskan perjuanganku ini? Yang besar-besar tua-tua diam saja. Sayyidina Ali yang masih kecil tadi, saya ya Rasulullah. Cuwilik Nabi, wis kaya wong tuwek. Nek awake dhewe iki tuwek tapi kaya cah cilik. Tuwek tapi kaya cah cilik. Dakwah rada diseneni sithik, diseneni ae. Cah cilik, seneni sithikne ya wis ngambek. Jadi sangone ya mangkat
Cah cilik. Nek wong tuwek ya njaluk sangu sapa nyajal. Nek wong tuwek kan gak njaluk sangu sapa-sapa, ya iki tanggung jawabku. Nah kuwi rasakno ngono iki kan. Sahabat.